Selamat datang di channel Literatus. Hobbes dan pemikirannya. Thomas Hobbes hidup pada tahun 1588 sampai 1679. Ia meninggal pada umur 91 tahun. Hobbes adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Aliran ini memang sangat kental dalam peradaban pemikiran Inggris. Hobbes memiliki pengaruh besar terhadap bidang kajian moral dan politik melalui bukunya yang sangat terkenal, yakni Leviathan. Perlu pula diketahui bahwa pemikiran Hobbes muncul ketika di Inggris terjadi perang saudara antara raja dengan parlemen. Atas dasar itu, corak pemikiran Hobbes pasti juga berkaitan dengan situasi sosial kehidupannya. Konsep tentang negara alamiah. Hobbes memiliki keyakinan bahwa negara terbentuk dengan sendirinya, yakni secara alamiah saja. Pemikiran filsuf ini sebenarnya muncul ketika ia berpikir tentang bagaimana sebuah negara terbentuk sebelum adanya pemerintahan dalam sebuah negara. Hobbes yakin bahwa negara yang ada sebelum ada pemerintahan adalah negara alamiah. Apa itu negara alamiah? Secara garis besar, negara alamiah menurut Hobbes adalah negara yang penuh dengan peperangan, negara yang tanpa terkendali. Satu hal yang harus dipahami adalah, negara alamiah inilah yang menjadi tonggak pemikiran dan konsep-konsep besar non-kontroversial dari Hobbes. Konsep tentang homo homini lupus. Salah satu ungkapan yang paling sohor dari Hobbes adalah, homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Apa maksud Hobbes? Sebagaimana telah disampaikan bahwa konsep negara alamiah berperan sentral dalam pemikiran Hobbes. Ketika ia mengatakan, manusia serigala bagi manusia lainnya, itu karena berpacu pada gambarannya tentang kehidupan sebuah negara sebelum adanya pemerintahan. Selain itu, Hobbes adalah pemikir yang menggunakan kajian psikoanalisis. Ia melihat manusia dari sisi alam bawah sadar manusia, bahwa manusia sebenarnya buas dan brutal. Akibat dari sifat alam sadar manusia yang buas, yang dikatakan Hobbes sebagai serigala, maka setiap waktu akan terjadi peperangan antar manusia. Omnium contra omnes, kata Hobbes. Jadi, rangkaian kalimat lengkap dari kata-kata sohor non-kontroversial Hobbes, ialah, homo homini lupus omnium contra omnes. Konsep tentang kontrak sosial. Teori yang juga terbilang fenomenal dari Hobbes adalah kontrak sosial. Dalam teori ini, kita menjadi paham bagaimana Hobbes menghendaki pola hubungan antara rakyat dengan penguasa. Hobbes mengatakan, membentuk negara dan pemerintahan haruslah berdasarkan kontrak sosial. Kontrak sosial yang ia maksudkan ialah, terjadinya kesepakatan antara penguasa dengan rakyat banyak. Dalam kesepakatan ini, Hobbes menginginkan supaya rakyat banyak bersepakat untuk memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada penguasa. Dalam kesepakatan ini, penguasa tidak terikat oleh kesepakatan yang dibentuk dengan rakyat banyak tersebut. Dalam kontrak sosial Hobbes, seluruh hak rakyat diberikan sepenuhnya kepada penguasa. Tidak ada lagi hak-hak yang melekat pada rakyat, karena semuanya sudah diserahkan kepada penguasa. Penguasa dalam hal ini, tentu berpotensi menjalankan kekuasaan yang sewenang-wenang. Konsep tentang kedaulatan. Dalam setiap membicarakan teori kedaulatan, sudah pasti, teori kedaulatan Hobbes termasuk di dalamnya. Pada konteks kedaulatan, Hobbes menempatkan kedaulatan dalam sebuah negara, berada di tangan penguasa yakni raja. Oleh karena itu, kedaulatan Hobbes kerap dikategorikan sebagai kedaulatan raja. Jadi, Hobbes berkehendak supaya, kekuasaan yang ada pada negara dipegang sepenuhnya oleh raja. Berdasarkan konsepsinya itu, Hobbes sering dicap sebagai pemikir yang mendukung praktik totalitarisme dalam negara. Kalau dicermati, pemikiran Hobbes tentang kedaulatan, sesuai dengan pandangannya tentang kontrak sosial. Konsep tentang Leviathan. Sebagaimana telah disampaikan, karya terbesar Hobbes adalah Leviathan. Apa itu Leviathan? Leviathan adalah sebuah makhluk mitologi, yang digambarkan sebagai monster laut, yang menguasai lautan. Leviathan merupakan analogi Hobbes tentang kekuasaan negara, bahwa kekuasaan negara haruslah tak terbatas, sebagaimana kekuasaan Leviathan di lautan. Kalau Leviathan monster laut, mutlak berkuasa untuk memangsa makhluk lainnya, sedangkan Leviathan negara bukan untuk memangsa, melainkan demi menjamin keamanan setiap manusia, supaya setiap manusia dalam negara tidak saling berperang dan memangsa satu sama lainnya. Konsep tentang Deus Mortalis. Hobbes sangat yakin bahwa dengan negara memiliki kekuasaan mutlak, maka akan mendatangkan ketertiban dan kedamaian.
Tidak heran, ketika Hobbes memperkuat kembali status negara, yakni, tidak saja sebagai Leviathan, tetapi sekaligus sebagai Deus Mortalis. Apa itu Deus Mortalis? Deus Mortalis artinya Tuhan buatan, atau dewa manusia. Hobbes menghendaki supaya negara itu bagai Tuhan buatan, sehingga kekuasaannya total dan mutlak. Kalau disandingkan dengan konsepsinya tentang kedaulatan, sebenarnya, pemikir kontroversial ini, mempersonifikasikan, atau mewujudnyatakan negara ke dalam diri raja. Dengan demikian, dapat dikatakan manusia dewa dalam praktik bernegara. Hobbes menjelma dalam diri raja atau penguasa. Artinya, penguasa dalam negara, memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Bahkan, dikatakan Hobbes bahwa, raja haruslah kebal hukum, karena rajalah hukum itu sendiri. Konsep tentang pembatasan kekuasaan penguasa. Hobbes memang memutlakkan kekuasaan negara, tetapi tidak menginginkan adanya kesewenang-wenangan penguasa dalam negara tersebut. Bagi Hobbes, kekuasaan penguasa harus dibatasi oleh dua hal. Pertama, kesadaran penguasa itu sendiri. Konsep kesadaran penguasa bagi Hobbes sedikit mistik, yaitu, penguasa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya di hadapan Allah. Kedua, alasan hak alamiah setiap manusia untuk melindungi diri. Terkait hak alamiah manusia untuk melindungi diri, Hobbes memiliki keyakinan bahwa motivasi dasar manusia dalam kehidupan adalah takut akan mati dan bertahan hidup. Konsep tentang negara ideal. Hobbes berpandangan bahwa negara seharusnya memiliki tiga segi penting. Pertama, yang berdaulat. Dalam hal ini, Leviathan harus memiliki kekuasaan yang mutlak dan tak terbatas untuk menerbitkan aturan atau pernitah yang sifatnya mengikat bagi semua warga yang sebelumnya melakukan perjanjian. Negara dan atau penguasa yang berdaulat tidak terikat kontrak, seperti yang terjadi pada setiap masyarakat. Raja tidak dapat melanggar hukum, karena raja adalah hukum itu sendiri. Kedua, raja adalah sang dewa manusia, yaitu yang berdaulat, dan harus menjadi satu kesatuan dengan negara. Ketiga, keadilan pada diri sendiri, yaitu, setiap masalah yang berhubungan dengan prinsip keadilan, bukan menjadi urusan negara atau raja, tetapi menjadi urusan setiap warga masyarakat. Beberapa catatan. Pertama, Hobbes adalah pemikir yang menghendaki terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam negara dengan menjalankan pemerintahan otoriter. Kedua, Hobbes adalah seorang pemikir Inggris yang menemukan teori kontrak sosial. Ketiga, Hobbes melihat manusia secara kacamata psikoanalisis, sehingga menganggap manusia memiliki jati diri yang buas dan brutal seperti serigala. Keempat, meskipun Hobbes menjadikan penguasa sebagai monster dan Tuhan buatan, tetap harus kita akui bahwa tanpa Hobbes, kita sulit untuk menemukan dan meramu konsep bernegara yang menciptakan ketertiban dan keteraturan. Jangan lupa dukung channel ini.